Baik, Ustaz. Jelas, jelas. Oh, jelas ya. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kedengaran ini? Tidak dengar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, para ikhwah dan akhwat, para aba dan ummahat, peserta kajian Zoom pada pagi hari ini. Kita kembali di ruang kelas kita mengudara, dan kembali akan mengulas kitab mungil ini yang berjudul Tis'u Tis'una Fikratan Lihayatin Zawjiyatin Sa'idah. Ini ya, kelihatannya. 99 kiat untuk menggapai kehidupan berumah tangga yang bahagia atau harmonis. Dari 99 kiat yang ditulis oleh Syekh Dr. Musyabbab bin Fahd Al-Asimi rahimahullah ta'ala, ya, kita berada pada tema yang berjudul Waqudul Hayati. Pada halaman enggak jelas ini saya. Pada halaman ke 17 ya, atau 70, 20 ya. Kurang jelas ya. Iya, ke halaman 20. Ini agak kabur nih. Halaman 20. Ya, dari kitab ini. Ya, mungkin sudah ditampilkan di situ ya. Naam. Sudah ditampilkan, alhamdulillah. Kita baca bersama-sama. Kiat yang ke-11. Namanya Waqudul Haya. Terjemahannya Waqudul Haya sebenarnya bahan bakar kehidupan. Ya, bahan bakar kehidupan atau motor penggerak kehidupan. Baik. Beliau mengatakan, At-tafa'ulu bil khairi huwa wuqudul hayati as-sa'idati. Optimisme terhadap kebaikan adalah merupakan bahan bakar kehidupan yang bahagia. Fabiduni tafa'uli qad tukhattimu al-humum wal-qalaq wal-iktiab wasairu al-amrad an-nafsiyah wal-jismiyah ala al-hayatil usariyah. Beliau mengatakan, tanpa optimisme, tanpa harapan baik, tanpa pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang baik, tanpa optimisme, maka seseorang itu akan diliputi oleh kecemasan, oleh kekhawatiran, yang nanti berujung pada depresi, stres, dan akan membawa pada penyakit-penyakit mental, bahkan berdampak pada kesehatan fisik. Bisa berdampak pada kesehatan fisik. Jadi pada umumnya, orang-orang yang di dalam pikiran dan perasaannya itu ada kecemasan, ada kekecewaan, ada sakit hati, ya,
dia simpan-simpan, ada pikiran-pikiran buruk, maka pasti dia akan terus merasakan kegelisahan. Dia diliputi oleh kegelisahan. Dia akan diliputi oleh kecemasan. Dan pada akhirnya itu ternyata akan berdampak secara mental dan fisik. Mentalnya tidak stabil. Dan fisiknya akan rentan diserang oleh berbagai macam bentuk penyakit. Lalu beliau mengatakan, wazzaujani, baris baru di alinea pertama ya, wazzaujani aulan nasi bija'li at-tafa'uli qa'idan lahuma tilata hayatihima az-zawjiyah wal usariyah. Suami istri, kata beliau, adalah orang yang paling berhak menjadikan optimisme itu sebagai pemimpin, pemandu mereka sepanjang kehidupan berumah tangga yang mereka lalui. Sepanjang kehidupan berkeluarga yang mereka lewati. Jadi tidak hanya sepihak ya, sekali lagi kita tidak hanya menekankan pada satu pihak saja. Kedua belah pihak dan seluruh anggota keluarga yang ada harus berjuang secara bersama-sama untuk menanamkan di dalam pikiran mereka, di dalam benak mereka, di dalam hati mereka, di dalam perasaan mereka, optimisme. Ya. Pandangan-pandangan baik, penilaian-penilaian baik, ya, harapan-harapan baik, dugaan-dugaan baik. Dan hal itulah nanti yang seharusnya menuntun mereka sebagai pemimpin. Jadi dia optimisme ini yang menyetir mereka. Optimisme ini yang mengendalikan mereka. Optimisme ini yang menggerakkan mereka dan mengarahkan mereka sepanjang kehidupan berumah tangga yang mereka lalui. Baik. Lalu kemudian beliau mengatakan, وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ مَشَاعِرُهُمَا وَعِبَارَاتُهُمَا وَأَفْعَالُهُمَا دَائِمًا إِيجَابِيَّةً. Bagaimana caranya menjadikan optimisme ini sebagai pemandu dalam kehidupan berumah tangga? Yang mengarahkan seseorang pada jalur yang ditentukan oleh optimisme itu tadi. Bagaimana caranya? Ya, beliau mengatakan caranya itu dengan tindakan-tindakan yang positif. Perasaan-perasaan yang positif. Ini masyairuhuma, perasaan mereka berdua. Ibaratuhuma, ungkapan-ungkapan narasi, ungkapan-ungkapan kata. Wa af'aluhuma, tindakan-tindakan mereka berdua. Daiman, seterusnya, selamanya. Ijabiyatan, positif. Jadi, agar optimisme ini selalu tumbuh dan memandu kehidupan berumah tangga pasangan suami istri, maka mereka harus menjadikan perasaan-perasaan mereka, ungkapan-ungkapan narasi mereka, tindakan-tindakan mereka selalu dan senantiasa positif, ijabiyah. Taib. Mahma hasala min dzurufin qasiyatin au aqabatin fi hayatihima. Meskipun terjadi kondisi-kondisi yang sulit, rintangan-rintangan yang rumit dalam kehidupan mereka berdua. Jadi apapun yang terjadi di hadapan kita berupa rintangan-rintangan yang demikian sulit, keadaan-keadaan yang demikian rumit, ya,
Pasangan suami istri harus selalu berusaha menjadikan perasaan mereka positif, ya. Pikiran mereka positif, narasi-narasi yang keluar dari ungkapan-ungkapan kata positif, tindakan-tindakan dan sikap-sikap tubuh, ya, harus senantiasa positif. Apapun yang terjadi, atau kesulitan apapun yang terjadi, rintangan apapun yang menghadang. Nah, kemudian kita pindah ke alinea berikutnya. Ya, setelah titik 3 itu apa? Bisa digeser ya, digeser tuh ke atas sedikit supaya alineanya lebih jelas. Ya, secara utuh kita lihat itu. Oke, Masya Allah. Nah, antum perhatikan ya. Ya, kita sambil belajar bahasa Arab ya. Antum lihat ya baik. Beliau mengatakan at-tafa'ul. At-tafa'ul. Tafa'ul itu optimisme. Apa itu at-tafa'ul? Nah, sekarang beliau ingin mendefinisikan, ya, menerangkan makna daripada at-tafa'ul itu. Beliau mengatakan huwa, dia, istisyarul khair. Istisyarul khair. Upaya untuk merasakan kebaikan. Istisyar, ya, adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merasakan sesuatu. Berarti ada usaha kan? Ya, ada upaya. Ya. Perasaan itu tidak datang begitu saja, tetapi dia diusahakan. Nah, yang diusahakan itu perasaan apa? Perasaan baik. Berarti kadang perasaan baik itu nggak datang. Ya tentu saja ketika mata kita melihat sesuatu yang buruk umpamanya. Ya, telinga kita mendengarkan sesuatu yang buruk umpamanya. Keadaan kita, ya, berada dalam situasi yang tidak nyaman umpamanya. Otomatis dalam kondisi seperti itu perasaan negatif yang akan muncul. Maka dalam keadaan seperti itu, seseorang berusaha untuk mendatangkan perasaan yang positif, perasaan yang baik. Makanya diungkapkan dengan istisyar, ya, upaya untuk merasakan al-khair fi kullil ahdas allati tamurru bil insan, pada setiap peristiwa. Fi kullil ahdas, pada setiap peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh seseorang. Jadi upaya untuk terus bisa menghadirkan perasaan yang baik di dalam hati pada setiap peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh seseorang. Hatta walau kanat mu'limatan aw la tunasibu raghbatahu. Meskipun kenyataan itu sangat menyakitkan. Ya, luar biasa ini ya. Tapi ini kan berat ini ya, butuh perjuangan memang. Butuh latihan ini. Kita harus setiap saat ini melatih diri agar bisa memiliki perasaan seperti ini. Ya. Jangan hanya keadaan-keadaan yang terjadi sedikit sudah merubah keadaan kita. Ya. Kita berusaha berjuang ya untuk tetap berperasaan yang positif, merasakan hal-hal yang baik. Ya, meskipun keadaan yang kita alami pada dasarnya tidak baik. Baik, bahkan sakit, menderita. Aula tunasibu raqabatahu, atau dia tidak sesuai dengan keinginannya. Bima'na, atau dengan arti yang lain, annahu yanzur likulli ma haulahu nadratan ijabiyatan. Atau dengan kata yang lain bahwa dia senantiasa melihat pada segala sesuatu yang berada di sekelilingnya dengan pandangan yang positif. Melihat sesuatu dengan pandangan positif.
mahma hasala min dhurufin qasiyatin au lafaz hatta walau kanat fi nazarihi atau fi nazari ghairihi musibatan wa karisatan. Meskipun ya, dalam pandangannya sendiri atau pandangan orang lain di sekitarnya bahwa yang terjadi itu adalah suatu musibah dan tragedi. Ya. Nah, ini kita bisa belajar ya. Subhanallah, saya jadi ingat nih. Ya, beberapa wawancara-wawancara yang dilakukan oleh wartawan-wartawan. Nah, bahkan oleh wartawan-wartawan dadakan, ya, para relawan, ya, yang tiba-tiba menjadi wartawan, mewawancarai berbagai kalangan di Palestina, ya, mulai dari anak-anak, ya, remaja, hingga orang tua, ya, pada berbagai tingkatan status sosial, yang awam, yang pelajar, yang pengusaha, gitu, ibu rumah tangga, diwawancarai. Subhanallah, narasi-narasi yang mereka ungkapkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan-wartawan tersebut adalah narasi-narasi yang menggambarkan perasaan positif, pandangan positif, ya, yang mereka rasakan di dalam hati mereka dan yang terlintas dalam benak mereka. Padahal mereka berada dalam kondisi tragedi yang luar biasa. Karisah insaniyah, marira. Mereka berada pada kondisi tragedi kemanusiaan yang sangat pahit, luar biasa. Tapi subhanallah, antumlah lihat, dengar-dengar tuh, ya, dialog-dialog, ya, mereka itu luar biasa narasinya, ya. Ya, ungkapan-ungkapan yang menggambarkan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran positif, ya, yang sangat mengagumkan. Sampai banyak kan pada akhirnya banyak orang-orang di Eropa itu terinspirasi oleh tafaul mereka, oleh optimisme mereka itu, sehingga ya, banyak yang masuk Islam atau banyak yang tertarik untuk mengkaji Islam. Kenapa mereka bisa seperti itu? Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa qa'idatuhu fi dzalika qauluhu ta'ala fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan motto mereka dalam hal tersebut, dalam hal selalu berusaha menanamkan perasaan-perasaan positif, ya, perasaan-perasaan baik pada setiap kondisi dan keadaan mereka, meskipun mereka berada dalam kondisi tragedi yang memilukan. Nah, maka mereka hanya teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi motto kehidupan mereka. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tidak menyetujui sesuatu, tidak menyenangi sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Di balik apa yang kita benci, ternyata sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyediakan untuk kita kebaikan yang banyak. Hanya saja kan kita belum melihat kebaikan-kebaikan itu dan belum merasakannya. Mengapa? Karena dia masih berada di balik tragedi. Jadi ada dinding tragedi, ada hijab tragedi yang mesti kita lintasi terlebih dahulu untuk memperoleh sejumlah kebaikan yang Allah telah siapkan di baliknya. Baik. Jadi bisa dipahami, ya. Subhanallah. Ini ada lagi yang nelfon di tag ini. Wa misalnya dzalika an yasurra wa yanshariha sadruhu indama yushahidu ma yu'jibuhu
wa yatafa'alu bil asma'i wal manadhir at-thayyibati kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Contohnya kata beliau bahwa seseorang itu ya merasa bahagia, merasakan kelapangan jiwa ketika ia menyaksikan hal-hal yang mengagumkannya. Jadi merasa bahagia, merasa lapang ketika menyaksikan sesuatu yang mengagumkan, yang menakjubkan. Lalu kemudian dia beroptimis, dia bersikap optimis terhadap nama-nama, terhadap pemandangan alamiah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatafa'alu wa yu'jibuhu al-ismul hasan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berpikiran positif, berpandangan positif, dan beliau sangat mengagumi nama-nama yang mengandung makna-makna yang baik. Rasulullah itu sangat mengagumi, sangat menyenangi nama-nama yang mengandung nilai-nilai positif. Baik. Sementara at-tasya'um, ya kita ke alinea berikutnya. Sudah tertampilkan, ya diangkat lagi sedikit. Ya kita di baris baru nih, baris baru yang ada itu at-tasya'um. At-tasya'um itu lawan daripada at-tafa'ul. Optimis pesimis ya. At-tasya'um adalah su'udzanni billah, berburuk sangka kepada Allah. Bighairi sababin muhaqqaqin, tanpa sebab-sebab yang pasti. Tidak ada sebab-sebab yang pasti. Tidak ada sebab-sebab yang nyata. Berburuk sangka kepada Allah tanpa sebab-sebab yang nyata. Sementara optimis adalah berprasangka baik kepada Allah. Wal mu'minu yuhsinu dhanna billahi ta'ala ala kulli halin. Sementara seorang mukmin itu dituntut untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Ustaz, Subhanahu wa taala dalam setiap suaranya jadi kecil, Ustaz. Oh iya, ini karena ada ini mau masuk panggilan. Oh iya. Ya, Pak Suhaili. Ya ada berkali-kali masuk panggilan. Subhanallah. Sepenting apa gerangan itu? Tapi kita lanjutkan dulu. Mudah-mudahan beberapa penelpon pagi ini memahami bahwa saya sedang mengisi kelas Zoom. Baik. Sampai di mana tadi? Subhanallah. Ya, ini dari kitab Fathul Bari. Dinukil oleh beliau dari kitab Fathul Bari, definisi daripada at-tasya'um, pesimisme, dan definisi daripada at-tafa'ul, di mana keduanya bermakna perasaan yang ditujukan kepada Allah. Ya. Dugaan yang ditujukan kepada Allah. Kalau tasya'um, ya dugaannya negatif, ya, buruk. Kalau tafa'ul, dugaannya positif. Dan setiap muslim dituntut untuk senantiasa menduga, ya, menyangka, memprediksikan hal-hal yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits qudsi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ya, aku berada dalam persangkaan hambaku kepadaku. Bagaimana persangkaan seorang hamba kepada Allah, maka seperti itulah nanti yang Allah buktikan kepada orang tersebut.
Seperti itulah yang Allah akan berikan kepadanya. Bagaimana ungkapan narasi yang diucapkan oleh seseorang, maka seperti itulah nanti kenyataan yang akan ia alami. Kemudian beliau mengatakan ini, beliau mengangkat sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh beberapa pakar ya, di Eropa. Beliau mengatakan hunaka dirasatun katsiratun tuakkidu anna al-mutafailina aksaru sihhatan minal mutasyaimina. Banyak penelitian, kata beliau, yang hasilnya menegaskan bahwa orang-orang yang senantiasa berusaha optimis, berperasaan baik, itu secara fisik lebih sehat, lebih kuat daripada orang-orang yang pesimis, yang selalu berpikiran negatif, selalu bernarasi negatif, ya kan? Mengungkapkan kata-kata negatif. Jadi penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini, kata beliau, membuktikan bahwasanya ada perbedaan yang sangat mencolok dari sisi kesehatan orang-orang yang selalu optimis dan orang-orang yang selalu pesimis. Di mana penelitian itu membuktikan bahwa orang-orang yang selalu optimis itu lebih kuat, lebih sehat secara fisik dibandingkan orang-orang yang selalu dirundung pikiran-pikiran negatif. Wabittali fa inna at-tafa'ula yu'tabaru ilajan likathirin minal amradi al-musta'siyah. Ya. Anda perhatikan di sini ya. Oleh karena itu, bila mengatakan optimisme dianggap sebagai obat yang sangat manjur bagi banyak jenis penyakit-penyakit kronis al-musta'siyah. Al-amrad al-musta'siyah, penyakit-penyakit kronis. Bayangkan ini ya, penyakit-penyakit kronis saja dalam banyak penelitian itu sangat terbantu penyembuhannya oleh perasaan optimis yang senantiasa ditanamkan oleh pasien di dalam pikiran dan hatinya. Dan saya, subhanallah, saya beberapa kali ini menyaksikan secara langsung, ya, menyaksikan benar-benar secara langsung, ya. Karena hingga saat ini ya, saya tetap diminta untuk bertugas sebagai konsultan ruqyah di Rumah Sakit Wahidi. Nah, ke peristiwa yang ingin saya sampaikan, ketika saya bersama dengan Ustadz Rapung Samuddin, ya, sahabat saya, kakak kelas di Libya dahulu. Ya, mungkin di antara antum ada yang mengenal dia. Ada seorang ibu, ya, ibu salah seorang dari mahasiswa kita, itu sakit. Jadi mau dibawa berobat akupuntur ke beliau. Ya. Saya yang menjemput, alhamdulillah. Waktu itu ya antar ke rumahnya beliau. Nah, di sepanjang jalan ini, ibu itu mengeluh terus, mengeluh. Ya, kemudian kalau tidak salah ada ungkapan yang selalu diucapkan, sakit sekali, tidak bisa sembuh nih. Sudah sakit sekali, lemah sekali, saya tidak bisa. Ya. Artinya dia sangat pesimis. Lalu begitu juga ketika beliau dimasukkan dalam ruang terapi, ya, untuk di akupuntur dan seterusnya, nampaknya hal itu yang dilihat oleh sahabat saya Ustaz Rapung. Ibu ini selalu mengeluh. Artinya perasaan pesimisnya terlalu besar. Dinasihatilah beliau. Saya dengar beliau dinasihati
untuk selalu mengatakan ungkapan-ungkapan positif, ini bisa sembuh, ini ringan, jangan selalu mengeluh. Sebenarnya dari sisi kemanusiaannya wajarlah, apalagi seorang wanita yang mengeluh-ngeluh. Tapi untuk proses penyembuhan ini tidak tepat. Ya, seseorang harus berjuang, ya, untuk mengatasi keadaan itu. Jangan sampai dia mengeluh. Nah, inilah yang diupayakan oleh Ustadz Terapung kepada pasiennya. Jangan terlalu banyak menarasikan keluhan, yang mengungkapkan keluhan, yang mulai dari raut wajahnya hingga ibu itu diantar pulang. Sepanjang perjalanan pulang pokoknya mengeluh terus, mengeluh, ya. Nah, saya berjumpa dengan Ustadz Terapung setelah tidak berapa lama setelah itu, beliau mengatakan, tahu ya Ustadz, sebenarnya penyakitnya ibu itu ringan. Ya, diagnosanya beliau ya, penyakitnya ringan. Tapi yang menyebabkan penyakit itu menjadi berat dan sangat melemahkan dia karena sikap dia sendiri, perasaan dia sendiri. Jadi bayangkan ya, penyakit yang ringan pada dasarnya secara medis itu dapat melemahkan seseorang dan membuat dia tak berdaya. Ya. Itu disebabkan oleh pesimisme, keluhan-keluhan yang terus-menerus tanpa putus, sambung menyambung seperti rantai. Ya. Yang ia ungkapkan dan ia perlihatkan pada gestur tubuhnya. Matanya menjadi, tatapan matanya menjadi sangat sendu, ya, susah tersenyum, air mukanya benar-benar keruh luar biasa. Ya. Lalu Ustadz, sahabat saya itu setelah aku mengatakan kalau sikap ibu ini tidak berubah, dia begitu terus, maka dia akan ditinggis oleh penyakitnya dan boleh jadi nyawanya tidak bisa terselamatkan. Benar, ma'asyiral muslimin, dugaan beliau itu benar. Ya, beberapa pekan setelah itu kami dapat kabar ibu itu wafat. Subhanallah. Ya. Betapa pikiran-pikiran negatif, ya, yang menggerogoti, ya, jiwa seseorang itu benar-benar berdampak secara fisik, melemahkannya dan bisa saja, ya, mengantarkannya kepada ajal. Itu menjadi sebab, ya, ia didatangi oleh ajal, menjadi sebab kematian. Subhanallah. Nah, cerita yang kedua nih, cerita yang kedua. Dulu di masa-masa pandemi, ya, di masa-masa pandemi, ya, lagi zona-zona merahnya waktu itu. Saya diminta di Rumah Sakit Wahidin untuk menangani satu pasien, ya, di ruang perawatan intensif. Dan apakah kalau masuk itu di situ harus pakai APD. Saya cuma diberikan masker biasa. Kenapa masker biasa? Tidak, ini bukan COVID ini, Ustaz. Masuk saja, tidak apa-apa. Ya. Jadi saya masuklah dengan masker biasa. Nah, ini bukan COVID. Nah, beliau ini adalah Satgas COVID. Dalam kondisi koma. Jadi saya bertanya setelah itu, ya. Singkat cerita saya bertanya kepada keluarganya yang ada di situ. Apa penyebab beliau koma seperti ini? Jawabannya, bahwa semenjak beliau diangkat sebagai Satgas COVID, itu pikiran-pikirannya tentang virus yang ada sekarang ini di sekitarnya seperti yang ada dalam gambar. Dulu ada flyer beredar gambar itu yang virus itu terbang-terbang warna merah yang memenuhi udara, ya kan? Atau ingat itu barangkali. Gambar-gambar itu luar biasa, ya, melayang-layang semuanya itu COVID di udara. Kemudian dia sangat juga terobsesi dengan video yang beredar kali itu, ya, tentang bagaimana penyebaran virus tersebut. Ya, seseorang yang memegang hatta grendel pintu, tiba-tiba grendelnya warna hijau. Dia pegang lagi kursinya berwarna hijau. Apa saja yang dia pegang terpengaruh. Lalu datang orang lain yang memegang apa yang telah ia pegang. Tangannya menjadi hijau kalau tidak salah warna gitu, ya, hijau. Nah, dia pegang lagi kepalanya jadi hijau dan seterusnya. Ya, yang warna hijau itu diasumsikan sebagai virus yang menyebar.
Ya, pegang di jendela pintu, pintu mobil jadi hijau dan seterusnya. Sehingga ya gambaran itu membuat dia diliputi kecemasan yang luar biasa. Cemas. Maka dia kalau menggunakan masker itu sampai berlapis-lapis, ya, tidak hanya satu lapis. Dia selalu pakai kaos tangan. Perlengkapan APD-nya pada lengkap. Kemudian dia selalu bawa hand sanitizer ya. Ya, semprot-semprot juga. Apapun yang dia mau pegang dia semprot terlebih dahulu. Ya, sehingga kadang dia kaget sendiri. Kaget tiba-tiba dia menyemprot di sekelilingnya. Ya, dia sampai membuat di rumahnya kotak itu ya di depan rumahnya dia taruh yang menyemprot air. Ya, dia masuk terlebih dahulu di kotak itu disemprot. Ya, dia buat area tempat ganti baju di luar rumahnya. Ya, baju dari luar tidak boleh masuk ke dalam. Itu dia siapkan baskom, semua belanjaan dimasukkan di air itu. Ya, sebelum dimanfaatkan. Nah, dia tidak berani menerima uang dari orang lain itu secara langsung. Dia masukkan dalam kantong plastik terlebih dahulu. Ya, subhanallah. Tindakan preventif menjaga dirinya itu luar biasa ketat, ya kan? Hingga yang tadinya sering kaget lalu nyemprot sendiri, tiba-tiba ya, di tidur malamnya selalu ngigau, berteriak, ya, virus dan seterusnya. Tidak lama kemudian intensitas ngigaunya lebih tinggi. Lalu kemudian hatta di tidur siang juga begitu. Lalu dalam keadaan terjaga juga kadang ngigau tiba-tiba teriak. Lalu kemudian pingsan. Nah, itu pingsan terakhirnya enggak siuman lagi, koma dia. Dan pada akhirnya meninggal. Jadi yang membuat dia berada dalam kondisi tragis seperti itu, yang ngigau-ngigau di malam hari, di siang hari, selalu kaget, ya, lalu kemudian pingsan, lalu kemudian wafat, apa? Ternyata bukan virus. Yang membuat dia selemah itu dan pada akhirnya wafat adalah pikiran negatif, ya, yang berkelebat di otaknya, ya, di perasaannya. Subhanallah. Ya. Jadi kita kembali kepada apa yang beliau sampaikan di sini, bahwasanya penelitian yang dilakukan saat ini membuktikan ya, bahwasanya sikap pesimis itu dapat berdampak buruk pada mental dan fisik seseorang. Sementara sifat dan sikap optimis ya, itu dapat menjadi sarana penyembuh bagi beberapa penyakit kronis yang diderita oleh seseorang. Warubbama, kita lanjutkan baca ya. Warubbama yakunu min ahammil asya'i annahu fi halati tafa'uli fa inna an-nidhamal mana'i ladal insani ya'mal bihalatin afdal. Belum mengatakan bahkan salah satu hal terpenting adalah bahwa dalam kondisi optimis seseorang, sistem kekebalan tubuh pada dirinya bekerja secara optimal. Ya. Jadi sistem kekebalan tubuh yang telah Allah Subhanahu wa taala rancang sedemikian rupa di dalam tubuh kita ini akan bekerja secara optimal dan baik manakala ia didukung oleh at-tafaul, optimisme. Ya, keren ya, Masya Allah. Kemudian, ya sebagai penutup ya, beliau mengatakan, akadat dirasatun amrikiyatun bi anna at-tasha'uma qad yuhliku sahibahu ba'da an kashafat an ziyadati ihtimali ta'arrudi mardal qalbi lil wafati bisababi masyairihim al-qalbiyyati salbiyah fi halin aktsaru min at-tasha'umi fi ta'amulihim ma'a sihhatihimul jasadiyah. Sebuah studi di Amerika Serikat membuktikan secara tegas bahwa pesimisme itu bisa menghancurkan pemiliknya. Ya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa
pasien jantung memiliki resiko kematian lebih tinggi akibat emosi negatif di dalam dirinya. Terutama jika mereka sering pesimis, ya, dan dalam menjaga atau dalam menyikapi kesehatan fisik mereka sendiri. Ya. Jadi kita ulangi ya. Ini ternyata studi yang telah diteliti ya, secara mendalam oleh beberapa pakar di Amerika Serikat. Ya, kita ambil positifnya dari mereka. 50, oke. Nah nih, 50. Afwan ya, anak saya pergi sekolah. Jadi, baik. Kita ulangi. Jadi, beliau menyampaikan hasil studi yang dilakukan di Amerika Serikat yang menegaskan bahwasanya pesimisme itu dapat menghancurkan pemiliknya. Nah, penelitian ini mengungkapkan bahwa pasien-pasien jantung memiliki resiko kematian lebih tinggi diakibatkan oleh emosi negatif di dalam pikiran dan perasaannya. Terutama jika mereka sering pesimis ya, di dalam menyikapi kondisi tubuh mereka sendiri. Ya. Jadi dia berada dalam dua kesulitan yang menumpuk-numpuk. Berarti pertama kesulitan fisik mereka, dan yang kedua dia harus kesulitan perasaan dan pikiran mereka. Jadi dia menghadapi dua kesulitan dalam waktu yang bersamaan. Ya. Fisiknya sudah sulit, berat, ya. Pikiran dan perasaannya juga demikian. Maka dia semakin terbebani ya, oleh kondisi dan keadaannya. Itulah yang membuat dia setiap saat semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, hingga pada akhirnya ya orang ini lebih cepat mati daripada yang lain. Baik, demikian ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah menyelesaikan pembacaan tema ini, yaitu waqudul hayat. Bahan bakar kehidupan. Ya, kalau kehidupan ini mau berjalan normal, ya seseorang harus memiliki ini, yaitu optimisme. Jangan mengambil lawannya, pesimisme. Demikian pula kehidupan berumah tangga. Kalau Anda ingin menjalankan roda kehidupan berumah tangga ini lancar, mulus, bahagia, harmonis, jauhkan dari pikiran Anda, jauhkan dari perasaan Anda, pikiran-pikiran negatif. Ganti segera dengan pikiran-pikiran positif. Niscaya, ya, kiat yang ke-11 ini, jika kita lakukan dan kita latih diri kita ya, setiap saat untuk bisa melakukannya, maka insya Allah ya, secara bertahap, ya, tapi pasti kita dapat mewujudkan ya, perasaan bahagia minimal untuk diri kita. Ya, kalau tidak ada yang mau menyertai kita, ya minimal diri kita. Kita merasakan hal-hal negatif, hal-hal positif, ya, nah, di dalam diri kita sendiri. Oke, demikian. Barakallahu fikum. Dan saya kembalikan kepada moderator. Nah, nampaknya Ustadz Agung juga belum tergabung bersama dengan kita. Iya, alhamdulillah. Itulah tadi materi dari Ustadz kita berkenaan dengan kiat yang ke-10. Iya, Ke-11 kayaknya ya? iya, yang ke-11. Iya. Ya, berkenaan dengan kiat yang ke-11, optimisme. Sebelum kita masuk kepada sesi selanjutnya, di sesi tanya jawab, kami ingin menyampaikan terkait dengan program Ramadan di Yayasan Jaziratul Quran Indonesia. Ya. Jadi alhamdulillah di Yayasan Jaziratul Quran Indonesia ini memiliki beberapa program Ramadan yang insya Allah menjadi peluang untuk kita bisa terlibat ya, mengambil bagian kebaikan di dalamnya. Di antaranya
ada program wakaf Quran khususnya untuk saudara-saudara kita di pulau-pulau. Alhamdulillah di batch kedua kemarin penyaluran Quran di Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar. Pun ada penyaluran zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, wakaf pembebasan lahan pesantren. Jadi alhamdulillah di yayasan kita mengelola pondok pesantren gratis di Moncong Loyola Perak tepatnya. Ini sedang ingin ekspansi memperluas lahan. Kita bisa terlibat di dalamnya untuk wakaf sedekah kita atas nama orang tua kita. Ya, kemudian ada juga sedekah penghafal Quran, sedekah sahur dan buka puasa untuk para penghafal Quran, sedekah 1000 bulan. Ya. Kemudian ada layanan kafarat ataupun fidyah, sedekah anak yatim, sedekah subuh, sedekah guru Quran, parsel pejuang nafkah, sedekah Palestina, dan juga ada sedekah renovasi masjid. Ini masjid yang diprioritaskan untuk tahun ini adalah Masjid Nurul Rahim yang terletak di Pulau Tanah Keke Takalar yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan renovasinya dan sangat dibutuhkan karena suasana atau kondisi pada saat berjamaah itu tidak memungkinkan, ya terkadang rembesan hujan masuk dan seterusnya. Kemudian di samping itu juga ada program kelas tahsin online, ya kelas tahfiz online, juga ada kelas parenting hari ini, challenge khatam Quran dan terjemahan selama bulan Ramadan, challenge zikir pagi dan petang, doa bersama penghafal Quran, challenge zikir pagi dan petang, dan juga iktikaf. Ya, bagi peserta yang ingin terlibat dalam program ini atau mengambil bagian kebaikan di dalamnya, khusus di bulan Ramadan ini, ya, bisa menghubungi admin kita. Mana Baik. Mustaqim Ali? Iya, insya Allah bagi peserta yang ingin bertanya dipersilahkan, bisa raise hand atau bisa via chat di room kita ini. Jadi kami ulangi, pertanyaan boleh ya seputar materi kita pada hari ini dan itu yang diutamakan, ataupun pertanyaan yang umum ya yang ingin kita konsultasikan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan langsung ini, mungkin di luar ya, terkait parenting Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap penggunaan HP ya, khususnya kepada anak-anak kita. Iya Ustaz, seperti Ya. itu. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ini subhanallah menjadi problemnya yang dialami oleh semua orang tua. Dan dampak negatifnya ya, sudah menyebar kemana-mana. Tidak hanya di kota-kota besar, di pelosok-pelosok desa juga demikian. Tidak hanya di kalangan orang-orang awam, di kalangan para pendidik ya, sekalipun. Ya. Bahkan di tataran para asatidzah, ustaz, yang mereka juga menghadapi problem besar yang sama, yaitu sulitnya pengendalian
penggunaan HP oleh anak-anak mereka. Ya. Mungkin ini ma'asyiral muslimin karena kurangnya kerjasama antara kedua orang tua. Ini salah satu di antara problem utamanya. Ya. Tidak adanya kerjasama yang baik antara pasangan suami istri untuk mengendalikan anak-anaknya menggunakan HP. Ya. Satu mungkin memiliki keinginan yang sangat kuat. Ya. Pasangan saja. Rupanya ibunya ada ibu kan yang sangat sangat menjaga, disiplin menjaga, jangan sampai anak-anaknya menggunakan HP. Tapi suaminya tidak demikian. Ya, suaminya yang justru pergi belikan HP kan. Ya, suaminya justru memfasilitasi anaknya HP. Nah, ini yang membuat istrinya dongkol setiap saat. Ya. Nah, kenapa? Perilaku Anda sudah berubah. Ya, mudah uring-uringan. Atau sebaliknya, suaminya luar biasa. Ya, punya keinginan yang sangat kuat untuk mencegah anak-anaknya menggunakan HP sejak dini. Tapi istrinya tidak mendukung. Ya, justru istrinya memberikan. Ya. Jadi keluhan ini di mana-mana ada. Di semua tingkatan level. Ya. Masyarakat ini, keluhan ini adalah keluhan yang mendominasi semuanya. Lantas bagaimana caranya, ma'asyiral muslimin? Bagaimana caranya? Ya, cara yang pertama adalah kita harus wajib ini membangun kesepahaman. Kalau kita belum berhasil membangun kesepahaman dengan seluruh anggota keluarga, maka peluang gagalnya ini lebih besar daripada peluang suksesnya. Benar ini. Kalau antara suami istri tidak sepaham dalam hal ini, ya, aduh subhanallah, mau sekali berapapun keustadan suaminya dan keustadan istrinya, enggak. Ya, efeknya tidak bisa diharapkan positif. Ya, kalau tidak ada kesepahaman, ujung-ujungnya nanti mereka sendiri yang bertengkar kan, masalahnya. Ujung-ujungnya masalahnya mereka bertengkar gara-gara persoalan itu. Jadi bangun dulu kesepahaman yang baik. Demikian pula anak-anak kita yang lain, yang sudah dewasa, yang sudah kuliah, ya kan? Ya. Bangun kesepahaman dalam perkara-perkara ini. Baik. Dan arahkan untuk menggunakan HP itu sebagai benar-benar sarana informasi positif. Untuk mengembangkan diri, ya. Untuk mengembangkan pengetahuan, untuk mengembangkan informasi. Bukan hanya sekedar apa istilahnya itu, mengikuti tren, ya, mode, ya, kuliner dan seterusnya. Tapi kalau dia mau menggunakan HP itu sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keilmuannya, ya, maka silahkan, ya, silahkan itu dimanfaatkan dan digunakan. Dan memang selayaknya digunakan untuk mengembangkan diri, bukan untuk menghancurkan diri. Ya. Tapi intinya ya, suami istri, ayah dan ibu, para bunda, ya, harus membangun kesepahaman yang baik, ya, dalam hal pengendalian penggunaan HP untuk anak-anak di dalam rumah. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, Insyaallah, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Ini ada di grup, datangnya dari Ibu Afifah. Bagaimana menghilangkan apa ini? OVT. Saya kurang paham ini singkatan. Mungkin overthinking. Overthinking. Oh, ya, insyaallah. Bagaimana menghilangkan overthinking pada pasangan kita yang banyak aktivitas di luar, Ustaz? Ini juga, ya,
Baik. Ya. Jadi eh, kelebihan dugaan dia ini, over. Ya benar ya, itu yang dimaksudkan ya, overthinking ya pada pasangan. Jadi bagaimana caranya menghilangkan? Caranya ma'asyiral muslimin, ya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Karena yang mengendalikan jiwa kita ini, sepenuhnya adalah Allah. Ya, dalam hadis Rasulullah ya, hadis ini sahih. Inna quluba bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha haitsu sya'a. Sesungguhnya hati-hati manusia itu ya berada dalam kendali jemari-jemari Allah. Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi yang mengendalikan perasaan kita ini adalah Allah. Ya, perasaan hati ini ya adalah Allah. Oleh karenanya, kiat yang paling pertama adalah meminta dan memohon kepada pengendali hati ini untuk mengokohkan hati ini di atas kebaikan. Ya, salah satu di antara doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, yang mengguncang-guncang hati. Teguhkanlah, tetapkanlah, stabilkanlah hatiku ini berada di atas agamamu. Ya, ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku ini senantiasa patuh dan taat kepadamu. Nah, kalau doa kita diterima oleh Allah, maka hati kita menjadi sangat stabil, hati kita menjadi sangat kokoh, hati kita menjadi sangat tentram. Ya, sehingga pikiran-pikiran negatif terkait dengan pasangan kita yang jauh di sana itu tidak akan mengganggu kita. Ya kan? Yang kedua, ketika kita mengalami overthinking ya terhadap pasangan yang berada di luar sana, alihkan pikiran itu kepada sesuatu yang positif. Contohnya begini, lagi mikirin, jangan-jangan dia begini nih, jangan-jangan dia begini. Alihkan segera dengan apa? Sesuatu yang positif. Apa sesuatu yang positif itu? Zikrullah wa tilawatul Quran. Zikrullah, berzikir. Hubungkan segala pikiran Anda, perasaan Anda, hati Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang beriman yang hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang dan tentram. Itu dalam surah Ar-Ra'd ini. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Yaitu orang-orang beriman yang menjadi tentram hatinya dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tentram. Jadi alihkan segera kepada zikir. Begitu masuk overthinking, ya, alihkan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatih, ini sudah datang penjemputan. Afwan. Saya. Baik. Ya demikian barangkali jawaban saya. Demikian, banyak kita berdoa kepada Allah, minta keteguhan hati, ketentraman jiwa. Kemudian setelah berdoa, yang begitu datang pikiran negatif, alihkan segera ya kepada zikir. Banyak kita berzikir ya supaya pikiran dan hati kita menjadi stabil kembali, menjadi tentram kembali. Tapi ada yang bilang, sudah berzikir ini, baik zikir yang memberikan dampak positif, ya ketenangan, adalah zikir yang ditadaburi. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan itu zikir, terlontar begitu saja dari lisan. Ya bukan, tetapi zikir yang berasal dari hati, yang makna-maknanya itu dihayati. Ya. Wallahu ta'ala.
Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, Datangnya dari Ibu Rahmi. Afwan Ustaz, bagaimana minimalisir perasaan cemas yang berlebihan saat kondisi-kondisi tertentu, semisal saat anak sakit? Ini ya, baik. Bagaimana menyisir perasaan cemas, ya, takut, ya. Perasaan cemas dan takut, ma'asyarul muslimin, galau, ya, adalah bahagian daripada ujian yang Allah pasti timpakan kepada semua orang, ya, di semua levelnya. Ya. Antum buka dulu dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ya. Ya. Antum buka surah Al-Baqarah, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah 155. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Ya, walanabluwannakum. Kita berhenti sejenak di sini ya, di kalimat ini ya. Di situ kan ada lam ya. Setelah waw ada lam. Ya. Kemudian setelah waw terakhir ada nun tasdid. Ya. Kedua huruf ini ma'asyiral muslimin dalam bahasa Arab namanya harfu taukid. Huruf penegas. Menegaskan sesuatu. Ya. Jadi informasi ini adalah informasi yang sangat tegas. Ditegaskan oleh Allah dengan dua huruf penegas. Sehingga kita menerjemahkan, pasti benar-benar kami akan menimpakan bala kepada kalian. Apa balaknya ya Allah? Nah, bisyai'in minal khauf. Sedikit rasa takut. Ya, sedikit rasa cemas. Jadi secemas-cemasnya seseorang dalam suatu kondisi dan keadaan, kecemasan itu adalah sesuatu yang sedikit. Ya, jadi kita harus pahami bahwa apa yang Allah berikan kepada kita berupa kecemasan itu adalah ujian yang sedikit. Ya, itu adalah ujian yang sedikit karena Allah sendiri mengatakan syai' minal khauf, sedikit rasa takut. Ya, Allah tidak akan membebani kita banyak rasa takut, tapi sedikit rasa takut. Nah, ketika kita meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang sedikit, maka kita terhibur, ya kan? Nah, kita akan terhibur, oh ini sedikit, Ji. Ya. Dan kita terhindar dari yang banyak. Ya. Kecemasan, ketakutan yang banyak. Di mana itu kecemasan dan ketakutan yang banyak itu? Ya. Pada saat seseorang berpindah alam. Ya. Dan dia membawa bengkalai-bengkalai. Ya. Dalam kehidupannya, disitulah kecemasan yang sangat mengerikan. Ya. Disitulah seseorang mengalami puncak kecemasan yang luar biasa. Ya. Anda akan diselamatkan dari kecemasan itu. Ya kan? Melalui ujian ini. Tergantung bagaimana sikap Anda. Selanjutnya, di ujung ayat ini, setelah Allah menyebutkan 5 ujian ya, al-khawf, yang pertama takut, al-ju' lapar, naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, al-anfus, kekurangan jiwa, kematian kerabat, was-samarat, ya, yang kelima, kekurangan buah-buahan, yaitu pelengkap hidup. Lalu di ujungnya Allah mengatakan, wabasyiri as-sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Jadi, caranya untuk meminimalisir perasaan cemas, hadirkan kesabaran. Sabar, Ki. Ya, kemarin kan kita sudah bahas itu ya. Ya, sabar itu sudah kita bahas kemarin. Baik. Kita di tema apa itu sabar itu? Al-Kunzul Kabir kalau tidak salah ya. Nah, kalau kita kembali ke tema pelajaran kita apa? Eh, yang lalu mana itu dia itu? Yang jelas kita sudah bahas itu.
Madarul A'mal, Al-Kunzul Kabir. Iya. Ini yang ketujuh. Subhanallah. As-sabr. Ya. Ini adalah modal paling besar bagi seseorang untuk mengatasi kegalauannya, kekhawatirannya, kecemasannya, karena balak-balak yang menimpa dirinya. Sabar, Ki. Itu kiat pertama. Dan itu yang diarahkan oleh Al-Quran kepada orang-orang yang diuji dengan kecemasan. Sabar. Dengan kesabaran itu Anda akan merasakan kegembiraan. Allah mengatakan, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bagaimana orang yang bersabar itu? Orang yang bersabar itu, kata Allah selanjutnya pada ayat berikutnya, adalah orang-orang yang jika ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillah, kami ini milik Allah. Sadarilah, di tengah musibah yang menghimpit Anda adalah milik Allah. Ya, Anda adalah milik Allah. Keyakinan ini juga akan menghibur perasaan kita. Ya, dia akan menghibur perasaan kita. Ngapain kita marah? Ngapain kita galau? Allah sedang melakukan sesuatu pada apa yang dimilikinya. Anak kita itu adalah milik Allah, diri kita ini adalah milik Allah, rumah tempat tinggal kita ini milik Allah, fasilitas yang sedang kita nikmati ini adalah milik Allah, semua milik Allah. Dan Allah sedang melakukan sesuatu yang dia kehendaki pada apa yang dimilikinya. Nah, maka kita nggak protes lagi. Kecuali kalau seseorang menganggap ini miliknya semuanya. Ya. Kapan seseorang menganggap bahwa apa yang ada di sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri, adalah miliknya, maka disitulah dia akan merasakan kekecewaan yang berlebihan, kecemasan, kesedihan yang berlebihan, kegalauan yang berlebihan, manakala ia mendapati masalah pada apa yang dia anggap miliknya. Ya. Semakin kuat rasa kepemilikan seseorang terhadap sesuatu, maka semakin kecewalah dia ketika sesuatu itu terganggu. Semakin sedih dan cemaslah dia ketika sesuatu itu terancam. Ya. Nah, namun ketika seseorang merasa tidak memiliki sesuatu, ya dia tidak akan merasa apa-apa. Contohnya begini nih. Ada di Amerika terjadi kebakaran. Atau janganlah di Amerika jauh-jauh ya. Kenapa kita kadang tidak sedih atau orang tidak sedih ketika terjadi banjir di suatu daerah? Banyak rumah hanyut, banyak mobil tenggelam, ya kan? Mobil-mobil mewah. Kenapa dia tidak sedih? Kenapa kira-kira? Kenapa dia tidak cemas? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Apa penyebabnya? Nah, saya mau ini bertanya langsung kepada Ibu siapa ya? Ibu Rahmi. Nah, Ibu Rahmi kan biasa nonton ya barangkali ya peristiwa-peristiwa bencana alam ya. Ya rumah rusak, ya kan? Mobil-mobil hanyut rusak. Kenapa Ibu tidak cemas dengan semua itu? Ya. Kadang tidak cemas. Jawabannya, karena mobil-mobil itu bukan miliknya Ibu. Bukan miliknya kita. Rumah-rumah yang hancur yang kita saksikan, ya, pada tayangan-tayangan bencana alam, biasa aja kita lihat itu hancur, ya kan? Kita tidak terlalu sedih, tidak terlalu cemas. Mengapa? Karena itu bukan milik kita. Ya. Jadi seseorang itu hanya merasakan kesedihan, kecemasan ketika miliknya terancam. Miliknya terancam. Allah mengajarkan kepada kita untuk merasakan bahwa apa yang sebenarnya kita anggap milik kita, itu adalah milik Allah. Itu adalah milik Allah. Sehingga ketika Allah ingin menimpakan balak padanya, nah kita tidak terlalu cemas, kita tidak terlalu khawatir. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami ini akan kembali kepadanya. Untuk yang susah tidur. Nah, iya, Masya Allah. Ya. Keluar juga suaranya. Baik, saya kira demikian ya. Ya, kira juga. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, alhamdulillah. Semoga cek. Oh ya, baik. Terkait dengan pertanyaannya, semoga bisa disimak dengan baik tadi oleh penanya. Oh, Eh, Aris susah tidur. iya, Ustaz. Ini masih ada pertanyaan, Ustaz. Datangnya dari Ibu Fatimah. Afwan, Ustaz, minta tips-tipsnya untuk jika susah tidur di malam hari, sehingga aktivitas yang lain terbengkalai dan fokus berkurang. Barakallahu fiik. Untuk hal itu ya saya mau mengantar kita semuanya termasuk saya ke surah Al-Anfal. Ayo kita buka surah Al-Anfal dulu nih ayat 11. Saya juga akan buka di sini. Surah Al-An'am ini sekarang Al-A'raf. Kita ke surah Al-Anfal ya, ayat 11. Ayat berapa? Nah ini. Termasuk ibu yang bertanya. Baik, sudah ketemu ya? Oke, dibaca ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام." Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberikan kepadamu ketentraman darinya. Jadi, yang mendatangkan ngantuk itu sebagai karunia yang membuat kita tentram adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah zat yang maha terjaga. Dia tidak akan mengantuk sama sekali. Dialah yang memberikan rasa ngantuk itu kepada hamba-hambanya untuk menenteramkan mereka. Nah, berarti bacalah ayat ini untuk menghadirkan ngantuk itu. Minta kepada Allah, ya Allah berikan saya ngantuk ya Allah. Dengan supaya saya tidak mengalami kesulitan tidur. Baca ayat ini. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء. Nah, kita dapat mengambil pelajaran di sini juga bahwa terkadang seseorang itu susah tidur karena dia tidak merasa aman. Dia tidak merasa aman. Semakin besar ya gangguan keamanan dalam pikiran seseorang, dalam perasaan seseorang, maka semakin sulitlah dia tidur. Sebaliknya, semakin besar perasaan aman seseorang di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, maka semakin mudahlah dia terlelap dalam tidurnya. Semakin nyamanlah dia menikmati karunia tidur yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah menghadirkan tidur itu untuk ketentraman. Ketentraman. Artinya ketentraman bisa mendatangkan rasa kantuk. Tentram apanya? Tentram pikirannya, tentram perasaannya. Makanya rata-rata yang susah tidur itu, ya sebenarnya dia mengalami kegalauan, entah apa yang dia pikirkan. Ya, maka hilangkan dulu orang yang emosi, marah, jengkel, ya mungkin untuk perkara-perkara yang sederhana. Ya, sikap anaknya, jangan Anda pikirkan. Ya, makanya ada mekanisme tawakal kan namanya kan? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan masalahnya kepada Allah,
maka Allah akan memberikan jaminan kecukupan untuknya. Salah satu jaminan kecukupan adalah perasaan perasaan nyaman untuk tidur. Ya. Orang-orang yang gelisah, kadang kan kita tidak menyadari sebenarnya ini kita gelisah, ini tidak nyaman ini, karena mungkin masalah ekonomi, ya, masalah hubungan dengan pasangan. Ya, kalau itu dibawa-bawa terus dalam pikiran dan perasaan, yakinlah lama-lama Anda susah tidur. Maka hilangkanlah perasaan-perasaan tak nyaman itu tadi. Dengan apa caranya? Dengan tafaul yang tadi kita pelajari ini. Ya, hadirkan pikiran-pikiran positif. Ya. Sehingga perasaan nyaman itu nanti membuat kita mudah untuk tidur dan nyenyak ketika tidur. Ya. Yang kedua yang kita bisa ambil perhatikan dari ayat ini ya. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan. Dan Allah hendak menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran syaitan. Rijzas syaitan, gangguan-gangguan syaitan. Ya. Berarti orang yang mengalami susah tidur itu banyak gangguan-gangguan syaitan terhadap dirinya. Dan gangguan-gangguan syaitan itu hanya bisa dihilangkan dengan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan dengan kekhusyuan di dalam beribadah kepadanya. Dihilangkan dengan ketaatan kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kiat yang ketiga adalah bersihkan dari diri kita ini gangguan-gangguan syaitan dengan banyak berzikir, dengan banyak mematuhi dan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah dengan demikian ya ketentraman itu akan kita rasakan sehingga kita pun mudah untuk merasakan nikmat karunia Allah yang berupa ngantuk dan tidur. Ya. Wallahu taala alam. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Eh, jawabannya terkait pertanyaan dari Ibu Fatimah. Jika sudah tidak ada, ya mungkin kami cukupkan terkait dengan sesi tanya jawab ini. Ya. Iya. Baik. Ya. Iya, sebelum kami mempersilahkan kepada Ustadz kita untuk memberikan closing statement-nya, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator kita di hari sebelumnya kemarin, untuk setiap peserta membuat resume, ya, dan kemudian dipublish melalui Instagram dengan tag akun yayasan, ya. Insya Allah di akhir pertemuan kita nantinya akan di-ranking ya peserta yang paling banyak merepost terkait dengan kajian kita yang berisi kata-kata mutiara atau quotes yang berkenaan dengan kelas parenting kita di program ini. Insya Allah akan mendapatkan buku yang kita kaji pada majelis ini. Yang terakhir kami berikan kepada Ustadz kita sebagai closing statement-nya kepada kita semua. Kepada Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallah. Kita kembali kepada tema kita ya untuk menegaskan kembali sebagai kalimat penutup yang menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, ya, yaitu waqudul hayat, bahan bakar kehidupan, bahwa optimisme yang ditanamkan oleh seseorang, ya, perasaan-perasaan positif, pandangan-pandangan positif, penilaian-penilaian positif, ya, yang ditanamkan oleh seseorang di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam benaknya, terkait dengan
semua peristiwa yang dia alami, semua hal yang dia saksikan di sekelilingnya, itu akan menghadirkan kebahagiaan, mengantarkan pada keselamatan, dan secara otomatis akan membuat orang itu lebih kokoh, lebih kuat, lebih tegak di dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya, anggapan-anggapan negatif, perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif yang ditanamkan oleh seseorang di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, terkait dengan apa yang ia saksikan dan apa yang ia rasakan di sekelilingnya, itu akan mengantarkannya pada penderitaan, kesulitan, kelemahan yang hanya akan menghancurkan kehidupannya. Nah, oleh karena itu, pilihlah yang terbaik untuk diri kita dalam kehidupan ini, yaitu senantiasa berhusnudzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah yang menghadirkan apa saja dalam kehidupan kita, termasuk bala dan penderitaan. Iringi bala itu dengan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah dengan mengatakan, ya, al-khairu makhtarahullah, yang terbaik itu apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Demikian ma'asyarul muslimin, ya, apa yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi saya ingin tutup dengan kalimat ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru dan salah pasti datangnya dari kelemahan kami pribadi. Kewajiban saya memohon ampun kepada Allah dari setiap kekeliruan dan kesalahan, agar nanti kelak pada hari kiamat saya bebas dari pertanggungjawaban dari kesalahan dan kekeliruan itu, karena telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada pemirsa sekalian yang menyaksikan secara langsung live saat ini, ataupun yang mendengarkannya di kemudian hari melalui rekaman, kewajiban Anda adalah menolak kekeliruan dan kesalahan itu tanpa alasan, lalu kemudian meluruskannya dan membenarkannya, agar kekeliruan itu tidak terwariskan selanjutnya pada generasi kita berikutnya. Demikian, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, syukur Ustaz. Ya, kami ucapkan kepada Ustaz kita, syukran wa jazakumullah khairan atas ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, dan bagi peserta yang telah bersama kita dalam majelis ini, semoga Allah mencatatkan kebersamaan kita sebagai tambahan pahala di sisinya, dan juga Amin. insyaallah semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah disampaikan, untuk Amin. kita terapkan dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Ya Allah. Demikian kami ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.